Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi menarik, inspiratif, edukatif, dan informatif selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng dan Tribun Forum menjadi wadah dalam berbincang. Langsung menyapa dari Kabupaten Sragen. Hadir bersama dengan Bella ini Bapak I. Yusef Wahyudi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang. Baik, ini berjumpa kembali Pak setelah kemarin kita bahas terkait DBHCHT yang mana ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta pastinya kemarin Bapak bahas terkait programnya yang Gowes itu ya Pak. Baik, ini kita mau bahas terkait pemanfaatannya. Kemarin juga kita sudah singgung sedikit terkait pemanfaatan apa saja, karena kemarin kita juga sudah mengetahui apa itu DBHCHT ya di Kabupaten Sragen sendiri. Ini Pak, tahun 2022 ini DBHCHT diprioritaskan untuk apa saja? Baik, terima kasih. Kaitannya dengan apa yang kami lakukan di Dinas Kominfo, terutama kalau dinas lain saya tahu ada beberapa yang kaitannya dengan untuk penanganan kemarin untuk COVID, kemudian ada untuk bantuan sosial di dinas sosial, kemudian infrastruktur di PU dan sebagainya. Kalau di Kominfo terutama adalah piye carane program ini masyarakat bisa tahu. Baik. Jadi sosialisasi intinya itu. Bicara tentang sosialisasi banyak sekali yang kami lakukan dengan berbagai cara, dengan media yang kita punya. Benar. Media sosial, media massa. Website juga ya Pak ya. Juga rekan-rekan dari media yang lain kita gandeng. Benar. Kita ada 15 media yang kita ajak untuk bareng-bareng sosialisasi. Kemudian salah satu yang paling utama adalah kami membuat event. Baik, event itu apa saja Pak? Banyak sekali. Saking banyaknya yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya pastinya fun dan juga seperti kemarin bicarakan bermanfaat dan tidak stuck di tengah jalan, melainkan berkelanjutan ya Pak. Betul. Eventnya apa saja Pak? Mbak Bella pintar sekali ya. Harus ini Pak, tektokan. Monggo Pak, eventnya apa saja nih Pak? Yang kemarin sudah kita lakukan ada kita sosialisasi melalui pertunjukan rakyat. Ketoprak itu yang kita buat ada ketoprak yang tidak sekedar ketoprak yang klasik, tapi yang modern. Ada cerita-cerita tentang bagaimana sosialisasi tetapi dikemas dalam bentuk ketoprak dan itu lebih mengena. Masyarakat terutama di Sragen bagian agak pinggir mudah sekali menerima itu. Jadi sosialisasinya itu kalau masuk itu kayak tidak ada ini penghalang. Tidak ada penghalang ya. Gitu. Ibarat kalau masuk perumahan tidak ada pos satpam langsung masuk ya Pak. Itu beberapa kali kita lakukan. Kemudian juga kaitannya dengan media yang lain kita membuat sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita buat itu tidak hanya dinikmati pada saat ini juga. Yang sudah kita siapkan on progress ini, kita menyiapkan lagu, bikin lagu, nanti kita buat video klipnya. Setelah itu juga membuat film pendek ya, short movie itu tadi. Film pendeknya nanti kita mengharapkan bisa dinikmati oleh orang yang tidak tahu sama sekali tentang cukai itu apa, tapi mereka melihatnya sesuatu yang menghibur, entertainment kuat. Anak muda terutama milenial bisa masuk, bisa melihat, menikmati, tetapi mereka juga teredukasi. Itu. Jadi Kominfo memang benar-benar memanfaatkan digitalisasi yang ada, salah satunya itu tadi lagu, kemudian short movie atau film pendek itu tadi, dan berbagai video-video menarik pastinya untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini di Kabupaten Sragen ya Pak, dari Kominfo sendiri ya. Kalau bicara tentang itu, jadi ingat waktu Gowes kemarin. Iya, apa itu Pak? Ada yang unik, kita bikin Gowes kemarin itu syaratnya adalah satu, waktu Gowes pakai sepeda yang jelas. Iya pasti. Sepeda. Di sepeda itu dikasih balon. Baik. Di sepedanya? Iya, di stangnya dikasih balon. Oke, baik. Sudah ditiup, sudah kita siapkan. Nah, waktu itu ada yang tanya, kenapa kok pakai balon? Ada kenapa tuh Pak? Itu ya. Filosofinya? Balon itu adalah menjaga apa yang kita punya itu sebenarnya. Dari start checkpoint sampai finish harus utuh. Oke, jadi masuk challenge juga ya Pak, tantangan juga ya untuk menjaga itu ya. Yang kedua di checkpoint dia harus foto di
situ untuk update status Oke. di WA ataupun Instagram Instagram. atau media sosial yang lain. Itu berguna kalau nanti pada saat ada door prize diundi, dia dapat tapi tidak ngupload itu, batal. Oke. Gitu. Seru banget waktu itu. Seru ya, fun ya. Ya, jadi pada saat upload untuk statusnya itu, di belakang ada gempur rokok ilegal. Oh baik, Ada seperti yang menarik juga di situ. Kita siapkan duta wisata Baik. di situ juga. Tadi Bapak menyebutkan duta wisata di Kabupaten Sragen ini sudah dilaksanakan untuk tahun ini atau sebelumnya? Tahun ini sebelum dilaksanakan. Atau mau dilaksanakan Pandemi kemarin nggak dilaksanakan. karena pandemi ya Ya. Pak? Mungkin nih bagi para tribuners yang ada di Kabupaten Sragen, anak-anak muda yang berpotensi dalam hal pariwisata juga, pastinya memajukan Kabupaten Sragen juga. Itu kapan akan dilaksanakan lagi Pak? Siapa tahu ada yang kepo juga nih. Kalau yang dalam waktu dekat ini, tunggu aja Tunggu informasinya. saja. Tetapi kalau yang kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu itu, Benar. salah satu duta wisata Sragen itu masuk di tingkat Jawa Tengah, jadi Wow. mbaknya Jawa Tengah. Mbak Jawa Tengah ya, alright. Kemudian nih Pak, program-programnya selain itu apa saja ataukah ada sinergi dengan kabupaten lain bahkan ada nggak Pak? Ya, ini bicara sinergi, kami di Sragen ini kan ini istilahnya gabung dalam forum Solo Raya. Baik, Solo Raya itu ada apa saja? Ya, Solo Raya itu dari Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, baik. Boyolali, Sragen sama Kota Solo sebagai pusatnya. Itu yang kami menjadi sinergi untuk bagaimana kita program ke depan. Gitu ya Pak, jadi memang perlu banget sinergi ini, bahkan dari Kabupaten Sragen bisa bersinergi dengan lainnya. Dalam hal ini di Solo Raya itu tadi ada forumnya sendiri nih Pak. Ngomong-ngomong sinergi dengan kabupaten lain nih Pak, hari ini Bella nggak cuma ngobrol sama Pak Yusef saja, karena ada satu tamu spesial lagi nih Pak, datang dari kabupaten lain nih Tribuners. Dari Kabupaten Pemalang ada Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, sudah hadir bersama juga dengan Bella dan Pak Yusef, ada Bapak Joko Ngatmo. Silakan Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Ini tadi kan kita lagi bahas-bahas santai gitu ya Pak, sama Pak Yusef juga terkait BBHCHT ini. Kalau dari Pemalang sendiri bagaimana Pak perkembangannya? Saya izin pimpinan kemarin kami komunikasi, saya kok bermimpinya ke Sragen Mbak. Baik, terwujud ya. Mimpinya kemarin Pak atau semalam? Kemarin hari Rabu terus saya kontak-kontak Mas coba dihubungkan dengan Pak Kadin. Baik. Sehingga tadi bisa diterima. Yang ingin kami sampaikan kan di sini gudangnya inovasi. Baik. Saya melihat kalau kami di Pemalang sosialisasi tatap muka itu masih dengan kemarin yang kita lakukan selama 2 tahun pandemi, sehingga kemarin kita pakai wayang. Alhamdulillah luar biasa. Karena kan mungkin lama nggak ada. Iya, ada pertunjukan Pak. Iya, semenjak 2 tahun pandemi kemarin ya. Sehingga di situ kita bisa sosialisasi ya dari Pak Bupati maupun dari Bia Cukai. Ya, tentunya dengan model-modelnya juga ada kuis dan sebagainya. Iya. Itu. Sehingga yang ini yang baru mau kita susun kalau di Pemalang itu kita ingin bikin film pendek, film iklan short masyarakat, movie, ya. gempur rokok ilegal. Baik. Kenapa seperti itu? Pikiran kami kalau itu nanti jadi ada pemenangnya, bisa masuk di TikTok, bisa masuk di YouTube, kan tidak akan habis 1 minggu 2 minggu. Benar. Selamanya Berkelanjutan, terus bahkan permanen ya Pak ya. Malahan dia senang sudah berapa penggemarnya, kan itu bagus. Terus yang kita lakukan lagi untuk sosialisasi lewat LPPL Suarwiduri kami di Pemalang sama Karvidi pagi itu setiap hari. Sehingga kami dengan keseragan ini kan yang belum ada di kami apa gitu. Oh, ya. Jadi saling berkolaborasi ya. Pas ini Pak. Kemarin si kelas dan di Sragen ada ketoprak, di Sragen ada sepeda, kayak apa sih? Karena kayaknya kalau tak bawa ke potensi itu. Gitu Mbak. Jadi pastinya so far seperti itu ya Pak, sinergi itu tadi. Jadi harus ada guyup bareng begitu ya Pak. Kemudian Pak, kalau boleh ini pemanfaatannya, kita kan fokus lebih ke pemanfaatannya. Hari ini pemanfaatan dari Kominfo DBHCHT ini di berbagai sektor. Saya mulai terlebih dahulu di Pak Yusef nih, bagaimana Pak di berbagai sektor pemanfaatannya? Hampir semua sektor kita pakai untuk pemanfaatnya itu, karena memang
ini tergantung daerah masing-masing soalnya. Pemalang sendiri, Iya. Sragen. Makanya pintar-pintar untuk mengelola itu sih. Baik. Kreativitasnya di situ. Ya kadang ada kalanya kita ada semacam ketakutan untuk apakah itu regulasinya masuk atau tidak, SPJ-nya masuk atau tidak. Itu yang kadang bikin kita ini Nampak ke belakang. iya, kita berani enggak. Kadang kita punya kreativitas tapi kadang nabrak aturan ya sih. Iya. Kami enggak berani untuk Iya, itu. iya. Resikonya repot lah gitu. Nah, Banyak itulah. kreativitas seperti yang Pak Joko bilang tadi, inovasi juga yang banyak, tapi tetap tahu batasan-batasannya ya Pak, untuk eksekusinya seperti apa. Gitu baik. Kalau dari sudut pandang Pemalang sendiri seperti apa Pak terkait hal ini? Sama juga. Ini. Jika kalau sudah dilaksanakan pikiran kami kan sudah teruji. Sehingga kami kan akan melangkah pikiran kita jangan sampai berdampak di hukum gitu loh. Oke. Sehingga masyarakat akan memahami betul apa yang kita sosialisasikan, apa yang kita titipkan, sehingga yang kita lakukan hari ini akan terkesan dan dia akan melakukan. Kita sosialisasikan, kita tatap mukakan, tapi kan dampaknya bukan rokok ilegalnya, tapi bukan gembur rokok ilegalnya, tapi cuman dampaknya sementing saya ngurung dapat kuis, dan tidak seperti itu kan. Padahal fokus utamanya di situ ya Pak, Betul, poinnya ya. Sehingga saling berinovasi ya Pak, Betul. bukan menukar ilmu. itu yang harus kita lakukan Pak. Benar. Karena kalau sendiri pun jalan sendiri juga nggak akan bisa ya Pak. Betul. Menopang juga harus bareng-bareng juga ya, gotong royong itu tadi yang terkenal di Indonesia juga. Ini terkait pemanfaatan. Tadi kan saya sudah mendengar sedikit ada batasan. Nah ini bagaimana dengan boleh dan tidak bolehnya? Apa saja yang boleh dalam pemanfaatan ini dan yang tidak boleh? Saya beralih mulai dari Pak Joko dulu nih. Ya, yang diperbolehkan karena ini di BHJT kan berarti kan masalah rokok ilegal, terus cukainya yang kita masukkan. Jadi inti pokoknya masyarakat itu biar punya mindset bahwa saya produksi tembakau, kalau di Malang kan ada tembakau, terus kita nyetak menjadi rokok, itu kan juga harus berizin jelas, harus jangan sampai ilegal kan sebetulnya. Nah arahnya seperti apa? Karena kan bisa aja sekarang berproduksi dan sebagainya, tapi kalau nanti ilegal kan jadi masalah. Baik. Jadi kita arahkan ke situ sehingga perkembangan orang menanam bako itu dengan senang hati. Oh ya, saya nanti akan dapat infak sekian, dapat bagian, ya. Dan saya bisa membantu pemerintah daerah dengan apa? Pemerintah daerah dapat Pendapatannya itu tadi ya Pak. juga Alright. untuk disosialisasikan. Oke, baik. Kemudian perkembangannya Pak sejauh ini hingga bulan ini bagaimana yang ada di Pemalang? Ya, di kami dengan anggaran yang diberikan pada kami, ini kita sudah 5 kegiatan, sudah kedua selesai, yang ketiga ini baru proses. Ya kisaran 50 lebih sedikit, tapi nggak banyak, 51, 50 lebih sedikit. Karena masih proses ya. Masih proses ya, oke baik. Kita harapkan juga yang terbaik juga ya di Kabupaten Pemalang ya Pak. Oke baik. Kemudian kalau dari Kabupaten Sragen sendiri ini bagaimana Pak? Terkait apa yang boleh dan tidak boleh pemanfaatannya ini seperti apa? Satu, kalau untuk pemanfaatan jelas apa aja boleh selama itu masuk dalam kriteria, itu ada beberapa hal itu. Terus kemudian yang terkait sosialisasi, biasanya kalau untuk ke media itu tidak boleh menampilkan misalnya ya ini rokok ada mereknya, itu nggak boleh kan, itu iklan pasti rokok. Ya. Kemudian beberapa hal yang sifatnya itu ada memberi contoh tentang iklan rokok, artinya diperagakan itu nggak boleh. Misalnya bawa ini nggak boleh. Iya nggak boleh lah ya. Ada gambarnya orang itu nggak boleh, hanya kan tulisan aja misalnya kayak gitu yang diperbolehkan. Terus kemudian yang terkait dengan kenapa ini harus dilakukan itu, kalau dari Pemalang tadi menyampaikan tentang tembakau seperti itu harus beliau yang melaksanakan penanaman dan sebagainya tahu tentang batasannya. Kami juga menambahkan kaitannya dengan masyarakat, harus tahu bahwa ada rokok yang benar-benar seperti legal tapi nggak legal, artinya kemasannya seperti legal itu tapi nggak ada cukainya. Satu, ada cukainya itu kayak cukai tempelan atau inilah istilahnya abal-abal lah kayak gitu. Jadi KW kan, ya. KW. Jadi itu kan merugikan semua. Jadi masyarakat kalau tahu seperti itu atau membeli seperti itu harus melaporkan kepada terutama ke pihak cukai.
ada kita membagi nomor hotline-nya untuk mereka Bisa bisa dihubungi melaporkan juga. gitu. Jadi itu salah satu bentuk edukasi yang masyarakat bisa aware terhadap seperti ini. Iya. Dan terkait masyarakat ini bagaimana dengan bansos atau BLT ini Pak, dan juga kesehatan, ada berapa persen DBHC-HT yang diberikan? Masing-masing daerah memang beda. Itu kalau di Sragen itu ini contoh yang hampir semua yang masuk di database di data kemiskinan itu semuanya dapat. Hanya memang ada kriteria istilahnya miskinnya itu rumah tangga miskinnya ekstrim sama yang tidak itu berbeda-beda. Jadi bansos itu terus dilakukan. Kemudian juga kami juga mendorong untuk sosialisasi bahwa setiap untuk kaitannya dengan bantuan itu terutama terkait dengan pelaku ataupun yang menanam tembakau itu juga dapat subsidi atau dapat bantuan. Itu juga kami dorong ke sana. Ini penting karena mereka kan yang menjadi pelakunya, sehingga nantinya tidak ini mohon maaf tidak ada pemikiran kok nggak ada imbal balik kepada mereka nanam ini kemudian langsung dia bikin sendiri dan sebagainya. Itu kita edukasi supaya itu berkurang lah seperti itu. Baik, kemudian ini boleh nggak sih Pak DBHC-HT ini untuk bangun jembatan atau perbaikan jalan rusak? Saya mulai dari Pak Joko dulu nih Pak. Ya. Di kami tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke. Ya. Kita melihat dari segi manfaatnya langsung pada Baik. masyarakat. Ya. Jadi yang walaupun di masing-masing didapat, tapi yang kita gunakan untuk langsung menyasar pada masyarakat. Baik, berarti fokusnya terutama langsung. tadi yang petani-petani tadi. Baik. Fokus utamanya tetap di situ ya. Kemudian kalau dari Kabupaten Sragen sendiri apakah sama atau bagaimana? Sama seperti itu. Ini terkait wayang nih Pak, menarik nih Pak. Memang ini hampir sama ya rata-rata walaupun bervariasi itu tadi setiap kabupaten kominfonya ada wayang, kemudian karawitan Sragenan itu tadi. Ini pernah nggak sih Pak mengadakan event kemudian berkolaborasi antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Pemalang atau akan segera dilakukan nih? Kayaknya mau Pak ini. Mau ya, hampir. Dulu sudah kita lakukan, tapi sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu Bupati Dalang ya Pak Bupati ya. Itu sudah pernah kita undang di Pemalang. Jadi bagaimana Pak program kedepannya, kolaborasi juga mungkin dengan tadi Bapak bilang ada forum Solo Raya itu tadi, kemudian di Pemalang sendiri ada forum apa nih Pak? Ya, ini kalau di Pemalang baru kita rintis. Ya, di kami di tetangga-tetangga ini sudah mulai, tapi belum kayak di Solo Raya. Kalau Solo Raya kan sudah punya jadwal paten itu. Wow. Ya, kami belum. Tapi komunikasi sudah mulai intens dan arahnya nanti akan ke sana. Oke, untuk itu mengapa Bapak rawuh ke sini begitu ya untuk sama-sama bertukar pikiran, menghasilkan program yang baik, bagaimana pastinya bermanfaat untuk masyarakat gitu ya Pak. Kemudian yang diharapkan ke depannya bagaimana Pak untuk kominfonya sendiri di setiap kabupaten? Saya mulai dari Pak Yosep terlebih dahulu nih Pak. Kalau kami bicara dari sisi Sragen dulu ya. Iya. Sragen berusaha berbuat semaksimal mungkin apa yang kita punya. Dari potensi SDM, kemudian kreativitas itu dulu kita dorong. Mendorong diri sendiri dulu. Nah, kalau sudah nanti bisa punya nilai plus, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang terinspirasi juga bisa mendorong masing-masing sehingga nanti sama-sama naik membangun Indonesia dari masing-masing. Karena karakteristik dari daerah kan beda-beda. Di Pantura dengan di Sragen beda. Benar. Itu perlu ada treatment khusus kan. Itu tidak bisa kita bahasa Jawa ini gebiah-wiah semuanya sama gitu. Gebiah-wiah semuanya sama, baik. Gitu. Jadi itu yang ya, kalau saya mengharapkan itu. Jadi jangan puas terhadap sesuatu di zona nyaman. Benar. Harus mau mencari tantangan. Iya. Mencari matahari. Nah itu, mencari matahari ya Pak. Jadi memang ini Kabupaten Sragen ini nampaknya memang suka tantangan begitu ya. Hal-hal baru sehingga muncul inovasi-inovasi baru juga, kreatif juga. Itu mengapa dari Pemalang juga sampai datang ke sini ya Pak. Mencari matahari itu tadi ya. Enggak kalah bagaimana Pak? Gini, saya juga nggak tahu ya, ini tiba-tiba beliau itu datang. Ujuk-ujuk mak berduduk gitu ya Pak ya.
Saya percaya terhadap sesuatu hal itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, right. Benar. Ada Sudah ada planningnya dari skenario atas. yang mengatur, yang maha mengatur itu. Nah, kita bersyukur Pak, kita ketemu di sini, dipertemukan oleh Tribun. Wow. Hari ini nanti dari starting point untuk kedepannya lagi. Right. Gitu. Kalau ada tribun Waduh, malah nggak mengetahui ya Pak sebelumnya. Jadi ini surprise juga buat Bapak ya. Lupa aja. Oh. Iya. Oke, baik. Bagaimana kalau dari Pemalang? Kita kan kalau berpikir Kominfo zaman dulu kan penerangan ya. Iya. Kalau dulu kan penerangan kan gerakannya luar biasa, sehingga masyarakat langsung tahu. Nah, kalau sekarang kita tidak punya inovasi, mungkin masyarakat bosan. Iya, benar. Paling itu protokol ngapain kan gitu. Sehingga untuk inovasi membangkitkan informasi ini betul-betul diterima. Itu yang kita lakukan. Dan tadi setelah ketemu dengan Pak Kadin, ini ternyata radio ini juga luar biasa lagi. Wow. Terus saya tadi Pak izin saya sedih sampai malam ini Pak. Nginep di sini juga ya Pak, berarti ya Pak. Oke, baik. Sangat menarik ini pastinya perbincangan kita Tribuners. Saya juga penasaran nih Pak, di Kabupaten Pemalang sendiri, apakah ada, tadi sudah dijelaskan ada short movie juga bentuknya LMK atau sama juga dengan Kabupaten Sragen Pak? Sama juga. Kami berizin tapi ternyata izinnya duluan. Kami sudah berizin dan kolaborasi itu kita baru meningkatkan dengan model perda baru, dan ini sebentar lagi nanti akan disahkan. Sehingga kan pas kesini tadi ternyata di sini sudah sering juara. Juaranya kan harus kita bawa pulang ke Pemalang. Benar. Izin ya Pak ini. Siap. Gitu Pak. Sudah juara juga pastinya. Iya. Ini Kabupaten Pemalang juga semakin semangat nih untuk lebih lagi mencari matahari. Alright, pastinya inovasi-inovasi ini banyak anak muda juga di Pemalang Pak terkait hal itu. Seperti di Sragen juga ya Pak. Duta wisatanya bagaimana Pak yang ada di sana? Banyak Mbak. Artinya semangat luar biasa. Sehingga anak-anak ini kan kita tampung, kita di radio ini punya tempat sendiri, yaitu di Taman Patih Sampun. Baik. Itu yang kita ketemukan teman-teman anak-anak itu kita punya di sana. Kita dengan saka milenialnya kita undang di masing-masing sekolah. Kemarin coba kita satu-satu inovasi atau dan sebagainya kita bimbing satu-satu. Jadi harapannya apa? Yang muncul nanti anak-anak milenial betul-betul muncul semuanya. Benar. Ya, jangan seperti saya terus yang rambutnya udah mulai putih. Tapi semangatnya tetap muda dong Pak ya. Baik, itu ya. Jadi so far hampir sama dengan Sragen juga, pastinya duta wisatanya diangkat lagi anak-anak mudanya ya Pak, supaya tidak hanya melihat Kominfo itu sebagai yang Bapak jelaskan tadi sekedar protokoler saja, kemudian anak-anak zaman sekarang pastinya bosan dengan itu, monoton, dan diimbangi dengan hal-hal baru, digitalisasi itu tadi, katakanlah yang ada di sosial media, website, dan juga channel YouTube-nya, baik itu di Kabupaten Sragen maupun Kabupaten Pemalang. Nah, tadi sudah diterangkan juga terkait YouTube atau short movie yang akan tayang, kemudian lagu dari Kabupaten Sragen. Kalau di Pemalang sendiri ada lagu juga nggak nih Pak yang mau rilis seperti di Sragen? Jadi yang ini mulai kita panggilkan lagi ya, Baik. Pemalang Ikhlas. Alright. Pemalang Ikhlas ya. Ini kan sudah lama nggak muncul. Kemarin Pak PRT Bupati sudah mulai diangkat, sehingga di momen tertentu kita sudah wajib untuk menyanyikan Pemalang Ikhlas. Pemalang Ikhlas. Walaupun saya sendiri kalau konteks lama belum hafal semuanya Pak. Atau mau dinyanyikan Pak? Saya belum hafal. Oke, baik. Itu penciptanya dari orang Pemalang juga ya? Pemalang pastinya. Dia dari Kominfo juga? Bukan, Pak Guru. Oh, dari guru. Right. Oke. Kreatif ya, Tribuners pastinya ya. Nah, yang tadi semangat kita Mbak. Iya. Anak-anak milenial kita libatkan. Benar, pasti. Saya kalau cuma diajak, nggak kita libatkan. Iya. Mereka juga nggak tahu nih mau ngapain sebenarnya. Iya. Jadi dari generasinya Pak Yusef dan juga Pak Joko ini pastinya membuka lebar begitu ya inovasi atau kreativitas dari anak-anak muda. Oh, ide kalian seperti apa? Ayo kita berkolaborasi bersama di generasi yang berbeda ini supaya menghasilkan itu tadi program yang baik, tidak bermanfaat di tengah saja melainkan tadi berkelanjutan ya Pak, untuk regenerasi lebih tepatnya seperti itu. Intinya juga untuk kabupaten kita masing-masing. Iya.
pastinya sudah berjalan itu ya Pak, Iya, di kabupaten iya. masing-masing beberapa programnya ya. Iya. Kemarin Pak, itu kan kita bahas juga bersama dengan Pak Yusef, ini ada program Gowes nih, kalau dari Pemalang sendiri sudah berjalan atau akan berjalan? Akan, Mbak. Akan, Makanya saya makanya ke kesini sini. salah satu, iya. Oke. Strateginya Gowes seperti itu seperti apa, Iya, strateginya iya, seperti iya. apa. Kemudian nanti mungkin diundang kembali, bertukar begitu ya, Kabupaten Sragen ke Pemalang begitu ya, Tribuners ya. Pastinya dengan Tribun Jateng juga ya Pak ya. Baik. Kayaknya Kemudian ada yang seneng ini. iya. Sepertinya yang ada di baik. Kemudian Pak, ini tadi kita sudah berbicara terkait harapan juga, pastinya ini hal-hal baik. Nah, kemudian ini mungkin agak flashback ke belakang, ada nggak sih Pak sejauh ini atau so far kendala yang dihadapi dari masing-masing kabupaten menanggapi hal ini di DPHCHT ini? Saya mulai dari Pak Yusef terlebih dahulu. Sebelum saya jawab ini, saya tanya Pak Joko. Iya, silakan Pak. Adakah sesuatu tanpa kendala Pak? Ya, Pasti ada ya Pak. pasti ada. Pasti Pasti ada. ada. Ya. Jawabannya sama. Nah, apa itu kendalanya Pak? Kita juga penasaran nih yang dihadapi. Mungkin bagi Tribuners muda yang ingin bergabung juga di Kominfo, penasaran juga hal itu. Kendala yang pertama itu sebetulnya kalau di kalangan birokrasi itu, saya belum menemukan kata yang tepat untuk melukiskan ini. Yang kita harus bisa menggeser mental block itu supaya Oke. hilang. Jadi Oke. mental block itu kan kayak membatasi kita sendiri. Kenapa harus susah-susah membuat sesuatu inovasi, kreativitas yang di luar kebiasaan rutin. Sudah nyaman di sini, di zona nyaman. Kenapa harus begini? Nah, itu menghilangkan itu dulu. Oke, menghilangkan. Itu kendalanya di situ. Kendalanya di situ. Menghilangkan ya? itu nggak mudah. Benar. Mendorong itu. Jadi ini mohon maaf ya, ini karena ada yang senior Iya. kadang nggak mau ribet. Iya. Yang anak-anak mudanya nggak mau disuruh-suruh harus gini, harus ini. Nah, mereka ada mental block yang harus kita hilangkan dulu di situ. Itu yang utama di situ. Oke. Yang kedua, kaitannya dengan bagaimana cara kita menerjemahkan suatu ide gagasan itu dalam bentuk yang bisa nanti kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Itu yang nomor 2. Termasuk Gowes itu awalnya sama Pak, apa bisa Bagaimana, Pak? kita bikin kayak gini terus saya kan tanya dulu. Iya. Seperti pertanyaan Mbak Bella tadi sama Bea Cukai, apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, tidak boleh ini. Oh ya udah, berarti ini boleh. Kenapa bisa nggak dilaksanakan? Bisa, saya bilang gitu. Eksekusinya ya Pak. Kenapa bisa? Saya pernah melaksanakan hal serupa, tetapi memang bukan dari cukai, yang lain pernah. Dan lebih rumit lagi lah. Complicated ya Pak. Complicated banget. Bukan hanya hati ternyata. Waduh, bukan hanya hati yang complicated ya Tribuners. Ternyata program-program dari Kominfo sendiri pun juga complicated ya pastinya. Walaupun complicated itu tadi, kalau dilakukan dengan sinergi yang baik antara anak muda dan generasinya Pak Yusef maupun Pak Joko ini, pastinya menghasilkan program yang baik ya Pak. Itu tadi dengan kepala yang dingin dan menghilangkan si blok itu tadi ya Pak, pengotakan itu tadi ya. Itu nggak mudah bener Mbak. Iya, bertahap ya Pak. Dan harus berani untuk dinilai aneh kadang gitu. Gak ada kegiatan kok aneh-aneh seperti itu. Benar. Itu Pak, itu Ya, nanti sama, Pak. berarti ada yang tanya gitu, ngapain aneh-aneh gitu. Itu harus berani itu dulu. Itu harus siap-siap mental dulu. Kita sudah memikirkan secara out of the box gitu ya Pak, ide-ide kreatifnya, tapi dinilai aneh oleh orang-orang begitu. Ini ide apa? Ini program apa? Tapi kalau sudah dijalankan pun mereka juga merasakan manfaatnya ya Pak ya. Iya. Benar ya? Itu ini yang paling terasa banget ya. Gowes kemarin itu sudah berhasil dengan sukses. Hari ini itu ada pihak lain yang pengen melaksanakan sama dengan cara yang sama, tetapi eksekusinya beda. Oke. Ya, seperti itu. Satunya saya. Nah, salah satunya, saya baru mau menyebut ini apakah salah satunya dari Pak Joko nih Kabupaten Pemalang. Hari ini kok Pak, ini saya cerita yang di Sragen. Oh, itu. yang Sragen. Sudah melaksanakan karena melihat kita kemas dengan membuat happy semuanya, pesertanya happy, panitianya happy, pelaksananya itu panitia semuanya happy, yang untuk senimannya yang menghibur happy semua, terus
hidangannya, kulinernya happy. Jangan mungkin pernah melihat ini puding kelapa yang langsung dari kelapa itu di sini. Puding kelapa, iya. Nanti dimasukkan di kelapanya itu. Baik. Pernah melihat, belum pernah merasakan ini. Di Kabupaten Sragen nih, Pak, ada. Seger banget. Waduh, habis syuting ini ya. Seger banget, bener ini. Oke. Bener Pak. Sampai pagi habis gowes makan itu langsung seger banget kayak ya sudah habis itu terus langsung joget semua Pak. Habis makan itu langsung out of the box, Ya, ide-ide langsung. kreatif lainnya juga muncul lagi ya Pak ya. Betul. Dan inovasi baru juga ya untuk Kominfo juga ya. Oke. Itu tadi kendala dan juga harapan kedepannya yang disampaikan dari Kominfo Kabupaten Sragen. Ya. Kemudian bagaimana dengan Kabupaten Pemalang Pak terkait kendala? Malang inovasi kita ini kan, kita jangan monoton. Cuma itu aja awalnya. Kenapa kalau monoton ini kita lakukan tahun ini, kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Mindset masyarakat itu yang ditangkap apa enggak ada. Ya, sehingga kerja kita, teman-teman kita pacu, pokoknya harus inovasi. Yang tahun ini dilaksanakan. Jangan berharap tahun depan dilakukan lagi. Benar. Harus ada baru lagi. Sehingga dengan baru itu orang akan tertarik inovasinya. Tentunya tadi pasti ini banyak tantangannya. Tantangan pertama apa? Yang sudah zona nyaman di situ. Wah, ini yang dulu aja enak dilakukan sekarang mudah ganti lagi. Nanti dampaknya berat di kita. Terus nanti kita menolak nanti jadi susah. Ditanya-tanya orang banyak. Dan itu yang kita lakukan, guys. Tapi ini inovasi kita, oh ini kita lakukan. Cuman setahun aja bisa diganti lagi modelnya. Contoh wayang ini tahun ini kita lakukan, insya Allah tahun depan sudah kita ganti modelnya. Oke. Sehingga mindset teman-teman berarti kita harus berinovasi terus. Tentunya tadi tantangannya banyak Mbak yang sudah nyaman, wah saya nggak mau yang itulah, mungkin kayak gitu. Tapi dengan pacuan gitu kalau sudah muncul satu, oh ternyata bisa ya. Berarti kan gitu ya Pak? Harusnya bisa ke depannya karena yang ini sudah bisa begitu. Ya tentunya tadi nyulek-nyulek dulu lihat kabupaten lain. Oh, nyulek-nyulek ya, biasanya nyulek-nyulek. Baik. Pastinya banyak sekali kendala, challenge atau tantangan dari setiap kabupaten dan pastinya hal itu bisa ditutup dengan inovasi-inovasi yang out of the box tadi, ide-ide kreatif, kolaborasi atau sinergi dari berbagai kabupaten dan juga anak muda maupun eranya Pak Joko dan juga Pak Yusep ini. Saya tidak mau menyebut umur Pak, saya hanya menyebut eranya saja ya. Baik, oke. Sekali lagi pastinya yang diharapkan baik juga untuk setiap kabupaten Kominfo-nya masing-masing programnya selalu berjalan dengan lancar. Baik itu juga dengan DBH CHT-nya juga ya Pak. Kita harapkan baik juga Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Yusep dan juga Pak Joko untuk waktunya di Tribun Jateng hari ini. Dan sebelum itu Pak, saya minta untuk jargon dari masing-masing kabupaten ini, apakah ada? Silahkan untuk Tribuners. Saya mulai dari Pak Joko terlebih dahulu nih. Jargon atau 3 kata. Kalau di kami, Ciri khas. Ciri khas kami yang dislogankan Pak Bupati, semangat aman. Semangat aman dari Kabupaten Pemalang. Dari Kabupaten Semangat aman. Dari Kabupaten Sragen Pak. Kalau Sragen kami biasa untuk jargon untuk yel-yel biasanya. Saya hanya 3 kata ini. 3 kata. Sragen jos. Sragen jos. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya Pak Yusep dan juga Pak Joko. Pastinya semakin Ini lebih. minumnya belum loh. Oh iya, minumnya habis belum. ini berarti. Habis ini kita minum bareng. Dan tadi Pak, yang kelapa itu tadi ya Pak. Supaya semakin out of the box. Oke, alright. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk programnya Kominfo di berbagai daerahnya juga. Dan itu tadi ya, DBH CHT-nya juga. Oke, sehat selalu Pak. Salam buat keluarga dan para tim. Oke, terima kasih. Dan demikian Tribuners untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yunika Abela, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.